Viral, dokter pasca sarjana UGM bongkar gerakan makar terselubung di kampusnya. Dari awal pemerintahan Jokowi yang awalnya dianggap sebelah mata, akhirnya menjadi mimpi buruk para koruptor dan kroninya. Jokowi yang dianggap kalem lantaran berasal dari Solo, nyatanya memiliki nyali yang lebih garang ketimbang singa padang pasir. Tidak perlu lawan ataupun kawan. Jika ketahuan maling uang negara, tidak peduli lawan ataupun kawan. Jika ketahuan maling uang negara, tidak segan ia jebloskan ke penjara. Makanya jangan heran kalau musuhnya pun semakin ganas ingin menerkamnya. Apalagi pengukuhan dirinya sebagai presiden 2 periode, jelas akan memiskinkan para keluarga Orba hingga Cikias. Lihat saja Freeport yang diambil alih, Yayasan Super Semar yang kembali dikuasai negara, hingga kasus Jiwasraya dan Asabri yang bermasalah di era SBY kembali dibongkar. Maka tidak heran kalau adanya pandemi corona dibuat musuh-musuhnya untuk kembali memanaskan suasana hingga berujung makar. Tidak hanya isu lewat politis, gerakan makar ini juga menyusup ke sendi akademisi kampus ternama. Sebelumnya dilansir itoday.co, pengamat intelijen senior Suhendra Hadi Kuntoro mensinyalir saat ini ada gerakan bawah tanah ataupun clandestine untuk menjatuhkan Jokowi. Menurutnya gerakan itu menggunakan isu COVID-19 hingga komunisme. Tokoh yang disegani masyarakat Aceh itu memprediksi gerakan tersebut akan berpuncak pada Oktober 2020 atau tepat tahun periode kedua pemerintahan Jokowi. Tokoh perdamaian Thailand Selatan itu mencium gelagat tidak sedap dari lawan-lawan politik Jokowi. Bahkan yang semula merupakan kawan seiring kini tengah menggalang kekuatan untuk menjatuhkan Jokowi. Jadi sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawal dan mengamankan beliau. Jangan suka main belakang. Jika sudah mendukung telan itu manis pahitnya, niscaya bangsa kita akan besar dan disegani bangsa-bangsa lain. Mereka memanfaatkan media dan mahasiswa serta kelompok garis keras untuk mendukung gerakan mereka, kata Suhendra di Jakarta. Mereka, kata dia, sedang menunggu di tikungan. Di tengah situasi yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19 yang berujung pada ancaman krisis ekonomi dan sosial, hingga September nanti, lanjut Suhendra, isu komunisme, radikalisme hingga kebijakan presiden akan terus dihembuskan bersahutan dengan isu corona dan ancaman krisis ekonomi. Ibaratnya mereka sudah siap dengan bensin di tangan, tinggal menunggu munculnya percikan api, demikian kata Suhendra. Senada dengan prediksi Suhendra, dosen Fakultas Teknik Sekolah Pasca Sarjana UGM, Insinyur KPH Bagas Pujilaksono Widyaka Nigara MSc, membongkar gerakan makar terselubung di kampusnya. Ada gerakan makar yang sedang dibangun di Yogyakarta lewat acara seminar yang temanya wacana pemecatan presiden di tengah pandemi COVID-19. Poster seminar terlampir, lebih memalukan lagi iklan seminar tersebut dimuat di website Universitas Gadjah Mada. Inikah demokrasi? Pada saat bangsanya sibuk bergotong royong mengatasi pandemi corona, kelompok sampah ini justru malah mewacanakan pemecatan presiden. Ini jelas makar dan harus ditindak. Apa yang salah dengan Presiden Jokowi? Apakah Presiden mengkhianati UUD 45, NKRI dan Pancasila di dalam mengatasi pandemi corona di tanah air? Presiden sigap dan terbuka soal data corona, termasuk penggunaan anggaran dan penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi di masyarakat. Tabu berwacana pemecatan presiden pada kondisi pandemi saat ini. Lebih-lebih kelompok sampah ini hanya bermodal mulut besar, tidak melakukan apa-apa kecuali menyebar kebencian dan membuat kegaduhan politik di masyarakat. Sekali lagi ini makar, harus ditindak. Demikian kata akademisi Universitas Gadjah Mada. Rupanya aparat harus bergerak cepat mengamankan gerakan makar terselubung ini. Apalagi di Prakarasa akademisi universitas ternama. Jangan menunggu demo terjadi berujung kerusuhan lalu bertindak. Aparat kita harus jemput bola, memanggil dan meminta klarifikasi pihak-pihak yang merencanakan makar. Apalagi kalau sampai ada keterlibatan rektor, harus ada sanksi dan tindakan tegas. Mereka harus dipecat kalau perlu dipidanakan karena sudah memprovokasi anak didiknya. Kalau pemerintah lamban menanggapi hal ini, bisa jadi UGM hanya pintu masuk untuk selanjutnya menyebar ke semua universitas yang ada.
Berkaca pada demo RUU KUHP yang dimulai dari gerakan Kejayaan Memanggil, akhirnya memicu universitas lain untuk demo ke jalan. Padahal kalau ditanya soal isi, Ketua BEM hanya bisa menjelaskan sesuai isu yang berhembus di luar tanpa memahami isinya, apalagi berkonsultasi dengan ahli hukum. Jadilah mereka bulan-bulanan di acara ILC. Kini seminar makar yang kembali dimulai dari Jogja harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat kita. Sudah ada dosen UGM yang membongkar gerakan mereka, tinggal pemerintah harus tegas, memecat dan memberi sanksi berat. Karena kalau akarnya tidak dicabut, lama-kelamaan akan tumbuh besar dan menyebar untuk merongrong negara kita. Bermula dari UGM akhirnya menjadi percikan api yang menyambar kedaulatan negara. Begitulah kura-kura. Demikian dikutip dari siu.com dan artikel ini ditulis oleh Niha Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu